Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan luar biasa. Oke, baik. Jadi ketua kelas siapkan dulu. Perhatian seluruhnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ya. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi. Pagi semua, silakan duduk. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin melihat dulu bagaimana perasaan kalian pada hari ini, ya kan? Apakah bahagia, kan? Atau ada yang lagi masalah? Ya. Tunjukkan emoticon perasaan kalian ya. Ketika saya panggil namanya, hadir Pak, baru berikan emoticon perasaan kalian. Siap ya? Siap, Pak. Saya panggil ya. Adinda. Oke, bahagia dia ya dengan senyumnya yang sumringah. Angel Nenggolan. Oke. Aris Nafitupulu. Hadir, Pak. Oke. Veronica Anjani. Iya. Echa Situmorang. Hadir Pak. Oke, bagus. Joito Panjaitan. Hadir Pak. Oke. Kemudian Nesha Anaswa. Hadir Pak. Terus Teguh. Hadir, Pak. Oh iya. Bahan itu sini baru katanya itu bunyi ya. Ya, Yuanita Silani. Hadir Pak. Oke. Baik anak-anak sekalian, setelah Bapak mengabsen dan melihat bagaimana perasaan kalian hari ini, semuanya bahagia. Bapak pun merasa senang dan bahagia juga. Dan saya juga memberikan apresiasi buat kelas ini. Kenapa begitu? Karena ternyata semua anak-anak yang hadir pada hari ini 100%. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pertahankan ya ini anak-anak sekalian ya, jangan sampai ada yang tidak hadir ya. Apalagi kalian ini sudah duduk di kelas 12. Masih lama satu tiga bunyi di masa akhir yang berbahagia ya. Karena kalau satu hari kalian tidak datang, ada kerugian yang kalian rasakan. Coba Rianto, apa kerugian yang bisa kau rasakan? Oke, tapi yang lebih jelasnya, kalau satu hari tak datang kalian tidak mendapatkan uang jajan sama sekali dari orang tua. Benar nggak? Benar. Bapak pergi buat sekolah, ya kan? Yang paling utama itu uang jajan, maka usahakan sekolah. Jangan sampai sakit, ya. Tapi yang paling jelas, paling utama itu adalah hadir kalian datang ke sekolah, banyak manfaat positif yang kalian dapat. Dan selain tadi, ya kan? Itu kalian tidak ketinggalan pelajaran. Oke ya. Baik, anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang redox ya. Oke, redox. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas ya pengantar redox itu melalui praktik sederhana. Itu tadi masih ada saya lihat di sudut kelas kalian itu ya. Bagaimana fenomena yang bisa kita dapatkan tentang hal-hal yang terjadi pada suatu reaksi kimia yang berkaitan dengan redox. Jadi secara garis besar masih ingat kalian konsep daripada pengertian redox itu bagaimana? Itu ada berapa? Ada di ya. Oke, Bapak akan tayangkan di sini. Tapi sebelumnya ada sekalian ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya kan?
Yang pertama nanti di sini kalian akan dapat memahami bagaimana aturan pada reaksi redoks, ya kan? Yang setara. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti mampu menyetarakan reaksi redoks itu dengan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita batasi khusus penyetara reaksi dengan metode setengah reaksi saja ya untuk satu pertemuan. Oke. Nah, ini dia ya, anak sekalian. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi ya, redoks itu kan terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk memahami bagaimana suatu spesies zat itu dikatakan reduksi dan oksidasi, itu kita kaji dari 3 komponen ya. Keterlibatan daripada zat itu di dalam reaksinya ya. Yang pertama dipengaruhi oleh oksigen, yang kedua dipengaruhi oleh elektron, yang ketiga dipengaruhi oleh bilangan oksidasi. Nah, kalau pada reduksi, spesies itu akan melepaskan oksigen. Contohnya seperti tanaman. Pada fotosintesis dia membebaskan oksigen. Nah, itu secara spontan kita katakan dia mengalami peristiwa reduksi. Kemudian yang kedua, kalau ditinjau dari keterlibatannya dengan elektron, reduksi itu apabila bagaimana dia menerima elektron. Dan yang ketiga, ditinjau dari harga bilangan oksidasi. Ya kan? Reduksi itu mengalami penurunan. Selanjutnya, spesies zat yang mengalami reduksi itu kita sebut namanya oksidator. Ya kan? Hasil daripada oksidator itu kita sebut namanya hasil reduksi, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada oksidasi. Dia dikatakan oksidasi apabila bagaimana dia? Oksigen melepas elektron dan nah, jadi untuk spesies yang mengalami oksidasi itu selanjutnya kita sebut namanya adalah reduktor. Jadi supaya direview kembali materi kelas 10 karena ini sebenarnya kelanjutan daripada materi kelas 10 ya. Oke, baik. Nah, ini dia ya sebagai review juga ya. Karena nanti kita akan pakai ini pada materi hari ini itu dalam hal penyetaran reaksi redoks ya dengan metode setengah reaksi ataupun metode bilangan oksidasi. Nah, jadi kalian harus paham ini konsep bilangan oksidasi itu bagaimana. Yang jelas ingat saja, setiap unsur bebas berdiri sendiri itu pasti nol. Tapi kalau unsurnya udah nggak sendiri lagi, udah berpasangan kayak kau dengan cowokmu atau kayak kau dengan cewekmu, itu nggak bebas lagi, nggak jomblo. Nah, sudah ada ikatan. Nah, ikatan bagaimana? Muatan, ada yang bernilai positif ataupun bernilai negatif. Begitu juga halnya terjadi pada molekul ataupun senyawa ya. Senyawa kan ada 2 ya, ada molekul, ada ion. Kalau dia berubah molekul, ada 2O, CO2 dan sebagainya. Sama halnya dengan oksigen tadi, dia nilainya. Tapi kalau dia bermuatan, ya ionnya, senyawanya, maka nilainya sama dengan muatannya. Oke ya. Nah, kalian masih ingat materi di kelas 10 membahas tentang pertama reaksi? Masih ingat kan? Ya, reaksi itu kan menyatakan perubahan ya. Perubahan apa? Reaktan menjadi produk. Nah, di dalam perubahan itu bagaimana kita amati? Suatu reaksi itu dikatakan setara apabila jumlah atom unsur-unsur penyusunnya pada reaktan sama dengan produk. Itu dikatakan setara. Nah, tapi kalau pada konsep redoks ini karena dia melibatkan oksigen, melibatkan elektron, ada tambahannya dalam penyetaran reaksi redoks itu. Yaitu apa? Selain jumlah atomnya sama, kita harus pastikan juga bagaimanakah muatan yang dimiliki pada reaktan dan produk. Itu harus sama. Namun juga penyetaran reaksi tidak boleh ada yang berbeda, dia harus setara. Baik unsur-unsur penyusunnya sama, muatannya juga harus sama. Ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya anak sekalian ada 2 metode yang biasa dipakai untuk menyetarakan reaksi redoks ini ya. Nah, itu nanti akan kalian eksplorasi lagi di pertemuan berikutnya ya. Yang pertama itu adalah metode setengah reaksi. Yang kedua itu adalah metode perubahan bilangan oksidasi. Jadi nanti setelah anak-anak sekalian mengeksplorasi kedua metode ini,
kalian bisa bebas pilih mau yang mana yang enak, apakah dengan metode ini setelah reaksi atau sekarang keduanya sama. Ya, bagaimana supaya unsur-unsur penyusunnya sama, kemudian muatan pada reaktan dan produknya sama. Baik. Nah, di sini kita akan kupas untuk metode pertama ya dalam penyentaraan reaksi redoks, ya kan? Yang pertama itu apa? Tuliskan dulu reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya, ya kan? Secara terpisah. Nah, ini harus Anda bisa tentukan dulu nanti dari reaksi itu mana yang reduksi dan mana yang reaksi oksidasi dengan melihat perubahan bilangan oksidasinya tadi ya. Kemudian yang kedua, ada kalanya kan dalam reaksi reduksi itu ada yang suasana asam dan ada suasana basa ya. Seperti yang sudah kalian praktekkan kemarin kan, ketika kita menggunakan apa rakit ya, yang dilakukan dalam apa garam ya, garam apa yang terjadi? Iya, aromanya seperti aroma baik ini. Nah, itu menunjukkan adanya zat yang baru yang bersihkan itu gas klorin dan dia membebaskan apa? Gas OH-. Kan? Maka dia bersifat basah. Itu dia ya. Nah, kalau dia suasana asam, kita tambahkan nanti H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Kemudian setelah itu kita samakan hanya pada ruas kiri dan ruas kanan ya dengan cara menambahkan ion H+ pada salah satu ruas yang kekurangan H. Begitu juga untuk suasana basah. Untuk menyamakan O-nya, tambahkanlah H2O itu pada ruas yang kelebihan O. Bukan yang kekurangan O, beda dengan asam ya. Kalau asam tadi gimana? Tambahkanlah H2O pada ruas yang kekurangan O. Tapi kalau pada basa, tambahkanlah H2O pada ruas yang kelebihan O. Ya kan? Seperti itu. Kemudian, untuk menyamakan H-nya, kita tambahkanlah OH- pada ruas yang bagaimana dia katanya? Yang kekurangan atom H seperti itu. Langkah ketiga, kita samakan jumlah muatan pada kedua ruas dengan menambahkan apa? Elektron. Yang keempat apa? Barulah kita gabungkan. Ya kan? Kita gabungkan reduksi dan oksidasi tadi kembali ke reaksi asalnya sehingga dia menjadi reaksi yang setara. Jelas ya anak sekalian ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui langkah-langkah yang Bapak utarakan di sini ini termasuk bagian daripada konsep berpikir komputasional. Tahu nggak apa itu berpikir komputasional? Komputasional itu kata dasarnya adalah komputer. Nah, komputer itu gimana anak sekalian? Apakah komputer itu bisa bekerja langsung tanpa ada yang mengarahkan? Tidak. Berarti harus bagaimana? Ya, harus kita arahkan dulu ya. Kita berikan perintah-perintah, baru dia bekerja. Jadi harus ada kita inputkan, harus ada kita masukkan apa? Suatu program atau suatu perintah. Sehingga dengan demikian nanti kita akan mendapatkan apa? Hasil yang kita harapkan. Seperti itulah berpikir komputasional. Nah, jadi dalam hal ini anak sekalian, kalian nanti akan diberikan suatu kerja kelompok, ya kan? Bagaimana untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan kerangka daripada berpikir komputasional. Nah, salah satunya ini langkah-langkahnya. Jadi kita pakai langkah-langkah. Nah, kita inputkan. Apa yang kita inputkan yang pertama? Tuliskan dulu reaksinya, baru pisahkan yang mana reduksi dan oksidasi, baru samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi, dan seterusnya. Sehingga nanti outputnya ini kita akan mendapatkan apa? Iya, reaksi yang setara, di mana jumlah atom pada ruas kiri dan ruas kanannya sama. Kemudian yang kedua, muatannya sama, seimbang. Biarpun dia pada suasana asam maupun suasana basah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Nah, sebelum kita lanjut, salah satu fenomena yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan berpikir komputasional ya, sebelum kita masuk ke apanya ya, konsep ini. Coba di sini saya ingin bertanya dulu, contoh sederhana aja.
siapa di sini yang pernah mencuci kain? Mencuci kain itu kan ada dua modelnya. Ada yang manual, ada yang instan, ya kan? Kalau manual pakai apa? Terus panas. Kalau instan? Nah, saya ingin menanyakan dulu, yang pakai manual bagaimana dia? Cuci tangan, langkah-langkahnya. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Sehingga nanti pakaian yang kita cuci itu bisa kita pakai kembali, bersih dia. Cuci tangan, ya cuci tangan. Cuci tangan ayo, manual. Oke, itu gula. Nah, pernah mencuci manual kan? Nah, oke, silakan. Ya, berdiri. Ya, silakan. Baik, langkah-langkah yang saya lakukan untuk mencuci kain secara manual. Pak, yang pertama, kainnya itu dipisahkan Pak, mana yang warna putih dan yang berwarna. Baru yang kedua, dia direndam Pak menggunakan pewangi pakaian. Kemudian ditunggu beberapa jam. Baru Pak, kemudian kita lakukan pencucian Pak menggunakan sabun batang dan brush Pak. Kita gosok-gosok sampai bersih, kemudian kita letakkan ke dalam air yang bersih Pak. Kemudian setelah itu, setelah kain sudah semua dicuci Pak, kemudian kita bilas Pak. Kita bilas 3 kali, kemudian kita jemur. Oke, kita jemur ya. Nah, siapa nih yang di rumahnya punya mesin cuci nih? Ya. Oke, siapa lagi dulu? Si Bernika. Punya mesin cuci di rumah nak? Hah? Gak punya? Bintang? Punya? Udah Bintang. Berdiri. Gimana proses kinerja daripada mencuci pakai mesin cuci? Jadi yang pertama sambil seperti dengan mencuci secara manual, memisahkan baju yang berwarna putih dan juga berwarna. Lalu memasukkan air kepada dalam mesin cuci dan juga memasukkan juga baju yang akan dicuci. Lalu memasukkan deterjen dan juga pewanginya. Tuas yang ada di mesin cuci diputar sesuai arah yang kita mau. Setelah itu, setelah mesin cuci yang berputar, kita bilas. Kalau mau, bisa menambahkan dengan pewangi lagi. Setelah itu kita jemur. Oke, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi dari dua konsep yang telah kasih kawan tadi, ya, tujuannya sama ya kan? Nah, outputnya apa? Bagaimana supaya kain yang tadinya kotor kita cuci menjadi bersih. Hanya saja ada perbedaan yang bisa kita temukan di sana. Ada kelebihannya ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kalau pada mesin cuci kita nggak perlu tenaga, tinggal duduk-duduk, dengar suara mesinnya, udah berhenti, buang airnya selesai. Ya kan? Kalau manual kita memerlukan tenaga, ya. Kekurangannya? Kekurangannya apa? Betul, belum tentu yang cepat itu memuaskan hasilnya. Kadang-kala kancing-kancing baju kita bercopotan ya. Nah, karet-karet itu jadi yang lebih parahnya lagi dia nggak tahu mana ketiak, ya kan? Nggak bersih. Nah, seperti itu. Tapi kalau pakai manual puas. Nah, biarpun pakai tenaga sambil siul-siul kita di sini kan. Jadi seperti itulah dia contoh sederhana yang menunjukkan langkah kerja daripada berpikir komputasional ya teman sekalian ya. Nah selanjutnya kita lihat ini ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama ya. Tadi kan sudah kalian lihat kan langkah-langkahnya apa saja ya. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama apa itu? MnO2 4 ya. Iya, MnO4 minus ditambah dengan iya menghasilkan iya. Oke,
mana? Asam. Asam. Oke? Nah, kita belajar dulu ya bagaimana menyelesaikannya ini. Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Apa katanya? Langkah pertama apa? Coba. Ya, kita pisahkan dari reaksi ini mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Ya kan? Nah, di sini Bapak akan kasih tips dan triknya supaya cepat kita menentukan mana reduksi dan mana oksidasi ya. Nah, kalaupun kita pakai sistem manual, kita harus satu dulu bilang oksidasinya baru dapat. Nah, tapi kalau seperti ini model reaksinya, itu bisa langsung kita prediksi mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Ya kan? Nah, caranya kamu cukup melihat bagaimana perbedaan dari satu spesies di kiri dengan di kanan. Ada perbedaan di situ? Ada ya? Di kiri bagaimana dia? Ini mengikat sebanyak 4. Ini bagaimana? Dia tidak mengikat Artinya pada reaksi ini si Mn-nya melepaskan oksigen. Nah, itu dia ya. Oke, berarti dengan demikian kalau melepas oksigen tadi apa namanya? Melepas oksigen. Reduksi. Maka kita bola reduksi. Ini reduksi ya, ini reduksi. Dah, atau ini kita sebutkan apa? Oksidator. Nah, berarti dengan demikian karena ini tadi reduksi, lawannya udah pasti apa? Iya, ini oksidasi. Dari 2 ke 3 karena dia bermuatan. Bertambah muatannya, ya kan? Jadi ini oksidasi. Oke? Atau apa? Reduktor. Udah ya, sampai sini bisa ya? Iya, selanjutnya kita pisahkan dia. Yang mengalami oksidasi itu tadi apa? Yang mengalami oksidasi itu kita sebut apa tadi? Reduktor. Nih, ya kan? Kita tulis Fe 2 plus menjadi Fe 13. Bisa ya? Terus yang mengalami reduksi siapa? Oksidator. Yaitu apa? Iya, menjadi Mn12. Jelas ya? Oke, aman ya di sini ya. Nah, sudah berhasil kita selesaikan langkah 1. Ya, kita inputkan. Kita masuk ke lagi perintah kedua. Apa katanya? Nah, kita cek masing-masing spesies yang mengalami perubahan tadi kan, yang reduktor, yang oksidator. Bagaimana jumlah apanya? Jumlah atomnya sama ya? Di sini 1, di sini 1 sama. Ini Mn juga 1, di sini 1. Nah, karena sama, kita langsung ke mana? Ya, poin kedua. Itu apa? Kita cek. Ya, ini suasana asam. Yang pertama kita tinjau adalah oksigennya. Ya. Coba lihat pada reduktor ada nggak melibatkan oksigen? Tidak ada melibatkan oksigen. Karena tidak ada melibatkan oksigen, maka kita langsung masuk ke mana? Poin ketiga. Nah, karena ada melibatkan oksigen, ya kan? Kan di sini Fe doang. Jelas ya? Nah, jadi kita cukup langsung masuk ke poin ketiga. Kita samakan muatannya. Di sini Fe-nya 2+, di sini Fe-nya 3+. Supaya sama muatannya, apa yang harus kita lakukan? Apa katanya di sana? Kita tambahkanlah elektron, ya kan? Supaya sama, ya kan? Berapa banyak elektronnya? Sebanyak 1. Di ruas mana? Di ruas kanan. Ya, sebanyak 1. Nah, jadi 3 ditambahin 1 sama dengan 2. Nah, elektron kan negatif, ya kan? Oke, selesai ya untuk reduktor. Sekarang kita masuk yang oksidator. Bagaimana?
Oh, ternyata di sini pada oksidator ada melibatkan oksigen. Maka kita harus mulai dari langkah 2 dulu. Kita samakan dulu O-nya. Gimana caranya katanya? Ya, apa kata di sana? Tambahkan H2O pada iya, ruas mana anakku? Bagus sekali. Kanan. Di kiri 4. Maka di kanan juga harus ada 4. Nah, supaya ada oksigen, apa yang kita lakukan pada ruas kanan? Kita tambahkan H2O. Ya, jadi kita hadirkan H2O-nya seperti itu. Dan berapa tadi? 4. Maka buat di sini 4 H2O sama lah. Udah, setelah itu bagaimana? Kita masuk ke langkah kedua. Setelah kita hadirkan H2O, sekarang kita hadirkan H. Ya kan? Karena di kiri tidak ada H, di kanan ada, maka di ruas kiri harus kita hadirkan si H. Dengan cara menambahkan apa? H positif. Sebanyak berapa, Dek? 8. Iya, karena di kanan ada 8, maka di sini juga harus 8. Nah, tambahkanlah 8. Udah ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah ketiga. Apa katanya? Samakan. Iya. Ruas kiri dengan ruas kanan. Di ruas kiri berapa totalnya? Ini negatif 2, ini 8. Ya kan? Ini 2, ini 0. Berarti totalnya ini berapa? 6. Bagus. Ini baru 2. Nah, bagaimana nih supaya sama jumlah muatan pada ruas kiri dengan kanan? Kita tambahkan apa? Elektron. Pada ruas mana? Ruas yang kelebihan muatan, jangan ke ruas yang sedikit muatannya ya. Iya, ruas kiri. Oke, jadi kita tambahkanlah elektron sini deh. Berapa? 4. Jadi kita tambahkan 4 elektron. Maka dengan demikian bagaimana? Iya, sudah setara dia. Oke. Nah, selanjutnya kita gabungkanlah. Ya, kita gabungkanlah reduksi dan oksidasi yang tadi kita pisahkan tadi. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya sebelum kita gabungkan, elektron yang dilepas pada reduktor harus sama dengan elektron yang diterima pada oksidator. Nah, supaya sama bagaimana? Pada di reduktor kita kali berapa? Ini kita kali berapa? Ya, ini kali 1. Kali 4 ya, sorry ya. Kali 4, ini kali 1. Udah ya? Dengan demikian, karena ini tadi kita kali 4, ini jadi apa? Jadi 4 12 menghasilkan 4 ditambah dengan 4 elektron. Nah, dengan demikian ini kita coret. Nah, gitu ya kan? Terus ada lagi? Oh, tidak ada lagi. Habis. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Udah, kita masukkan semua spesies yang ada di ruas kiri dulu. Berarti 4 12 ditambah dengan Mn tambah 8 H positif, ya kan? Itu menghasilkan 4 plus ditambah dengan Mn. Iya, bagus. Ditambah 4. Nah, seperti itu. Inilah hasil akhirnya, outputnya. Betul nggak hasil akhirnya sesuai dengan yang kita harapkan berdasarkan konsep daripada berpikir komputasional. Artinya kalau dia sesuai dengan yang diharapkan, artinya gini, spesiesnya ini sama, sudah setara ya. Kita cek. Fe 4, ya kan? Mn 1, O 4, H 8. Bagaimana dengan muatannya? 8 tambah negatif 2 tambah 8, 14. Udah, ini 12
tambah 2 sama dengan 14. Oke, berarti bagaimana? Iya, hasil diterima dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, ya kan? Nah, jadi seperti itulah dia kerangka komputasional itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sekalian? Ada pertanyaan anak sekalian? Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan bahas contoh soal bagaimana menyelesaikan reaksi redoks suasana basa ya. Nah, di sini sudah ada perintah-perintah yang harus kita lakukan supaya nanti outputnya kita menghasilkan apa, reaksi redoks yang setara, ya kan? Maksudnya sama seperti suasana asam tadi. Kita cari tahu dulu dari reaksi ini mana spesiesnya yang reduksi dan mana yang oksidatif, atau mana yang oksidator dan mana yang reduktor. Yang koruptor bisa kita bahas, ya kan? Oke. Nah, masih nggak tadi gimana caranya? Langsung tandai spesies yang sejenis. Dah. Nah, apa yang bisa kita temukan di sini? Di sini Cl-nya mengikat 4O, kemudian di sini O-nya nggak ada. Berarti kesimpulannya apa ini? Berarti kesimpulannya pada keadaan ini si ClO4-nya mengalami apa? Reduksi, melepas oksigen. Oke ya. Jadi kita blok dia. Ini kita sebut namanya reduksi atau oksidator. Ya, jadi mengalami reduksi kita sebut oksidator. Udah ya. Terus yang berikutnya nih. Nah, bisa dilihat itu? Bisa dilihat? Bisa ya? Nah, karena ini reduksi, maka ini pasti oksidasi. Lawannya itu pasti. Ya kan, Dek? Oke, ini oksidasi. Atau apa? Iya, reduktor. Oke, langsung kita uraikan ya. Siapa tadi yang oksidator? Cl4 negatif. Oke ya. Menjadi Cl. Ini yang apa tadi? Oksidator. Ya, oksidator. Baru reduktornya. Ya, singkat reduktor ya. Oke. Ini iya menjadi B3O3. Oke, jelas sampai sini kan? Nah, oh, min 1. Iya, berarti masih apa ini ya? Masih fokus semua ya. Walaupun les ke-8 itu masih harap. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa katanya? Sebelum kita masuk ke perintah kedua, kita cek dulu bagaimana jumlah atom yang mengalami reduksi dan oksidasi itu. Sama enggak, ya kan? Contoh pada reduktor, Cl-nya di sini 1, ini 1 sama ya. Pada reduktor, Bi-nya 2. Jadi di sini yang mengalami perubahan itu Bi ya. Nah, di sini 2, ini 1. Nah, nggak seimbang. Kita kasih dulu koefisiennya. Apa tadi? Oke, berapa? 2. Jelas? Aman ya, mana ya? Oke, baik. Barulah setelah itu kita masuk ke perintah kedua. Apa katanya? Kita samakan jumlah atom O pada ruas kiri dengan ruas kanan, baik pada reduktor dan oksidator. Oksidator dan reduktor seperti itu ya. Nah, pada reduktor O-nya berapa? 4. Iya, di sini? Iya, tidak ada. Nah, supaya sama bagaimana katanya? Kita tambahkanlah H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa kekurangan O di sebelah kanan? 4. Maka tambahkanlah 4. Begitu aja. Beda dengan asam tadi. Kalau asam fokus kepada yang kekurangan. Nah, kalau ini tidak.
Justru yang lebih kita tambahkan H2O. Kalau asam yang sedikit kita tambahkan H2O. Paham ya? Nah, setelah itu gimana? Kita tambahkan apa? OH, ya kan? Kita tambahkanlah OH pada ruas kanan. Jadi kita balas. Ya, kita balas. Dan berapa dia? H di kanan berapa? H di kiri berapa? 8. Dan maka kita tambahkanlah OH di ruas kanan ini. OH itu bermuatan negatif ya? Iya, berapa? 8. Nah, jadi dengan demikian hanya sudah sama. O-nya juga sama 4. 8. Udah ya? Baru setelah itu kita masuk ke mana? Ke reduktornya dulu. Nah, jangan langsung ke perintah ketiga. Ya, masih kita di perintah kedua ya. Karena di sini ada reduktor. Udah? Nah, di ruas kiri berapa O? Berapa? Oke, di ruas kanan berapa? Nah, sudah ya? Nah, jadi supaya seimbang bagaimana ini? Berapa selisihnya? 3 kan? Oke, jadi kita tambahkanlah tambahkan ya. Oke, kita tambahkan berapa ini? Tambahkan H2O sebanyak berapa? 3. Iya, sebanyak 3 ya. Baru setelah itu kita masukkan ke mana? OH negatifnya. OH negatifnya berapa dia? Iya, 6. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Sudah sama enggak? 3 tambah 6 9. Ini 6 tambah 3 9. Hanya 6. Ini juga 6. Sama kan? Nah, ini. Jadi jangan bingung ya. Pokoknya konsepnya seperti itu anak sekalian ya. Lihat selisihnya. Ya, sebanyak itulah kita tambahkan pada bagian yang lebih. Selisihnya itu ya. Jelas ya? Oke, setelah itu barulah kita masuk ke poin ketiga. Perintah ketiga apa katanya? Kita samakan muatan pada ruas kiri dengan ruas kanan. Di ruas kiri itu ada berapa? Ini ada negatif 1. Ini 0 ya. Karena ini molekul senyawa. Ini negatif 1. Ini negatif 8. Ya kan? Total ini berapa? Negatif 9. Totalnya ini berapa? Berapa? Negatif 1. Kan? Jelas kan? Nah, supaya sama dia muatannya, bagaimana? Kita perlu apa? Menambahkan elektron. Pada ruas mana? Ruas kanan. Jadi kita tambahkanlah di sini sebanyak berapa? 8 elektron. Oke ya? Nah, udah aman ya sekarang ya muatannya kan? Pada reduktor bagaimana pula? Ini 0. Ya kan, Dik? Ini negatif 6. Ini betul. Ini 0. Karena nggak mau punya muatan. Udah ya? Jumlahkan ini berapa? Bagus. Ini negatif 6. Ini berapa? 2. Sama enggak? Tidak sama. Supaya sama gimana? Kita tambahkan elektron untuk menyamakan muatannya. Pada ruas mana kita tambahkan? Ingat konsepnya tadi, selalulah tambahkan elektron pada ruas ya. Iya. Ini tambahkanlah di sini elektron sebanyak berapa? 4. Oke. Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita gabungkan kembali ya ke reaksi asalnya ya. Tapi sebelumnya kita cek kembali bagaimana elektron yang diterima pada oksidator, bagaimana elektron yang dilepas oleh reduktor. Ternyata tidak seimbang. Jadi ini harus kita samakan dulu. Ini kali berapa? Ini kali berapa? Yang di atas kali 2, kali 1 ya. Kali tepatnya ya. Ini kali 2. Jadi karena ini dikali 2, maka ini jadinya 2 Pi 2 O3 tambah 12
spesies yang dilibatkan dalam reaksi redoks tadi ya. Oke, kita mulai dari jawaban studi dulu. Ini tadi nggak ada dikali apa kan? Normal kan? Berarti ClO4 negatif ditambah dengan 2 ya tadi ya. 2 Bi2O3 ditambah dengan 4H2O. ayo, tambah berapa? 4H2O. Nah, ini 4, ini 6. Berarti ini habis, ini sisa 2. Ya kan? Baru OH, ini 8, ini 12. Ini habis, ini sisa 4 OH. Berarti ya? Oke. Berarti tambah 4 OH negatif menjadi, ayo, yang di kanan sekarang ya. Cl min tambah 4 Gi O3 negatif tambah berapa nih? H2 juga mana nih? Oh ini ya, 2 ya? Iya, 2 H2 H2. Inilah dia hasil reaksi. Aman ya? Coba cek, sama enggak? Sama ya. B-nya 4, di sini juga 4, H-nya 4, 4. Sama dia, ya kan? Nah, seperti itu dia caranya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dari KPD. Jadi masing-masing kelompok itu mengerjakan satu soal aja. Nah, satu soalnya. Jadi kerjasama yang baik. Diskusikan ya. Ikuti perintah-perintahnya yang tadi ya. Oh iya, ini namanya autoredox. Sumber reduksi dan oksidasi itu berasal dari sini. Nah, nggak ada masalah. Ini nanti kita pisahkan aja, kan? Dengan ini kan 0, ini 1, 3, turun. Ini beri contohnya. Lihat, ini ada oksigennya, ini nggak ada, berarti apa? Nah, jadi kita pakai apa? Analisis ya. Jadi dia oksidasi. Oke, udah, pisahkan. Jadi oksidatornya tadi siapa? Iya, reduksi siapa? Ayo. Nah, bagus. Jadi betul, itu dia. Baru reduktornya. Iya, bagus. Jadi betul. Udah selesai kan? Nah, nanti ya. Oke, udah. Tinggal lanjutkan. Ya kan? Nah, kalau tidak ada oksigennya, langsung masuk ke poin ketiga ya. Muatannya dicek langsung dengan menambahkan elektron. Tapi kalau ada oksigennya, jika dirasa, tambahkanlah H2 pada yang kelebihan oksigen. Reaksinya baru kan baik, baru dipisahkan dia, ya. Ini maksudnya yang mengalami oksidasi. Iya. Coba mana yang saya lihat sekali. Setelah ini asal ya. Nah, mana tadi yang reduksi? Ini udah kelihatan ya. Oke, bagus. Ini reduksi, oksidasi bebas. Nah, terus ini dipisahkan. Nah, kalau ini enggak, bagaimana? Ini ada nggak yang pada reduksi kan yang ini kan? Sama nggak jumlahnya? Nggak sama kan? Nah, ini yang mulai dari soal yang nomor tadi. Nah, sini. Jadi nanti 2 ini menjadi 2 gitu. Paham kan? Oksidatornya ini CR-nya juga masuk ke sama gimana CR-nya? Dikasih dia kasih dan di sini jadinya 2 ini 2 baru CR27 2 ini menjadi 2 apa tadi 2 CR13 oke
sudah kalian buat ini, satu nggak seperti ini kan? Nah ini kan tadi kan pakai bolehnya. Lalu mana yang sudah dapat dan mana kayak yang saya buat di iya diganti. Ya lalu habis itu iya ini tuh kemarin gitu. Iya. Ngerti ya? Ya itu berdasarkan apanya ya? Sintaksnya perintah. Kan? Nah, apa deh jadi sumber deduksi dan insidensi dari sini. Pertama dari sini. Begini dengan ini bagaimana dia? 3 ke 2 ke 3. 2 ke 3 gimana? Tambah betul. Lalu dari 2 ke 1 berkurang dia kan berarti melepas satu insiden. Berarti apa? Gitu. Jadi tandai lagi di atas. Itu namanya autoredox. Ya. Iya. Boleh dua kaki. Misalnya ini kan ini kan pasti ada perubahan. Bagaimana perubahan ini? Reduksi atau oksidasi? Ayo apa? Ayo. Reduksi betul. Baru ini 3 ke 4. Oh ya lihat, ini kan dua tadi, kan? Lihat cek apanya oksigennya ada, baru lepasannya. Ini kan sama-sama 2 kan ini turunnya. Berbeda kan? Ini 3, ini 4, berarti bertambah. Ini apa? Oh tidak. Baru pisahkan ya. Langsung ya lewat kanannya ya. Kita fokus ke yang punya ya. Ini susun apa? Makanya dibikin jaraknya nak ya, jangan rapat biar bisa masuk adbonya nanti. Nah, dibikin jaraknya ya. Nah, di atas dulu. Apanya? X-nya. Dah. Kita susah langsung kan? Ya di sini ini kan mau masuk ini kan? Nah ini bukan dulu, ini ada O, berarti tambahkan O. Ini asam itu gimana? Kita tambahkan aduk pada yang ada O-nya. Berarti ini kan tidak kan? Tambahan berapa di sini? 6. Lalu habiskan, masuk langkah ke berikutnya. Ya, tulis kembali. Ini pun kalau tidak ada apanya tadi melibatkan tulis saja. Iya, tambah. Iya, memasukkan. Betul. Nah, berapa hanya di sini? Berarti sebanyak itu juga ditambahkan. Betul. Ya, 12 benar. Iya. Baru masuklah. Ini dua-dua ditulis. Samakan elektronya ya. Ya, samakan muatannya ya. Ini belum dikasih buat tadi nih. Ini di atas belum. Kenapa tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang gitu kan? Betul. Lah ini nol. Ini negatif 2. Ayo, gimana ditambahkan? Iya, di sebelah kiri, betul. Nah, sudah tambahkan muatan negatif dengan memberikan elektron sebanyak 40. Iya, betul. Bagus sekali itu ya. Iya. Baru ini bawah.
Udah dikasih elektronnya ini. Belum. Nah, ini mau. Tuh, sabar. Jangan buru-buru. Ini negatif 2 tambah 12. Negatif 2 tambah 12 10. Nah, berarti supaya 0 dia hasilnya. Nah, tambahkan di sini. Di sini tambahkan. Iya. Ah, boleh biar nampak dia ini 0 boleh. Tidak apa-apa. Ah, biar jelas dia kan. Oke, mantap. Keren. Gitu dong. Baru masukkan ke sana. Mana tadi lanjutannya nih? Ah, tulis kembali. Nah, samakanlah elektron atas dan bawah. Ya, bisa. Pada ruas yang ini serta apa? Oke, bagus. Pada ruas yang kekurangan O. Nah, di sini kan 7, maka di sini tambahkan O. Betul. Ada dokternya mana? Kan nggak ada oksigennya, nggak apa-apa. Tulis saja sebaliknya. Nah, nggak apa-apa. Jadi jangan minum obat itu jadi bingung. Gimana cara kita? Apa ditambah-tambahin nggak boleh ya? Sesuaikan dengan spesies asalnya ya. Oke. Kenapa langsung sekarang langsung pada sini. Iya, makanya itu udah setengah perintah. Nah, ini langkah-langkahnya. Belum. Kalau yang Bapak jelaskan tadi kan sekali masuk dia. Nah, ini kan bertahap, paham kalian. Bagaimana langkah-langkahnya. Dan coba alamat pertamanya mana tadi? Ah, kita sudah datarnya. Yang sini kan, terus datarnya. Oh, oke, bagus. Oxidasi atau reduksi ya. Ini reduksinya. Oke, udah mengerti. Baru setelah itu pisahkan dan pisahkan. Ya, dan ini kalian tulis reaksinya tandai mana oksidator mana reduktor seperti yang Bapak buat di depan. Dikasih ya. Iya, di garis siku ya. Seperti itu masuk nomor 1 itu ya. Dia nggak seperti ini, harus seperti yang Bapak buat. Kan? Dulu reaksinya baru tandai. Ya. Ya. Oke, silakan bertanya. Menambahkan O Ini maksudnya yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya. Coba mana apanya? Saya lihat semalnya. Saya apa ini? Asap ya. Nah, mana tadi yang reduksi? Ini udah kelihatan tadi ya. Oke, bagus. Ini reduksi, ini oksidasi tinggal. Nah, terus ini udah dipisahkan. Nah, kalian lihat bagaimana? Ini ada nggak yang pada reduksi ini yang ini kan? Sama nggak jumlahnya? Nggak sama kan? Nah, itu yang nomor dari sekalian nomor yang tadi. Nah, yang ke sini jadi nanti dua ini menjadi dua gitu. Di sini. Paham kan? Kalau oksidatornya ini CR-nya 2, ini 1. Nah, sudah sama bagaimana CR-nya? Dikasih ya, kasih 2 di sini. Nah, di sini jadinya 2 ini 2 baru CR27 2 ini menjadi 2 apa tadi? 2 CR13. Ya, ini namanya autoredox. Kita ada reaksi kan? Nah, autoredox jadi sumber reduksi. Nah, pertama di sini. Ini dengan ini bagaimana dia? 3 ke 2 ke 3. 2 ke 3 gimana? Tambah berarti oksigensi. Baru dari 2 ke 1 berkurang ya kan? Berarti melepas 1 oksigen. Berarti apa? Gitu. Dari lagi di atas. Itu namanya autoredox. Ya. Dia di begini. Iya,
boleh dikotak gitu. Kalau usah dikotak, nggak apa-apa. Misalnya ini kan CR 07 lagi, karena juga ada CR kan, kan sama-sama mau C. Ini kan pasti ada perubahan. Bagaimana perubahan ini? Reduksi atau oksidasi ini? Ayo apa? Ayo reduksi, betul. Baru ini 3 ke 4. Maunya lihat, ini kan dua tadi triknya kan. Lihat cek apanya oksigennya ada, baru lihat muatannya. Ini kan bersama-sama muatan dua, nah kita lihatnya. Berbeda kan? Ini 3, ini 4, berarti bertambah ini kanan. Jadi ini apa? Oksidasi. Berarti mari oksidasi. Baru pisahkan dia kemarin. Ya. Langsung dia lewatkan aja ya. Kita fokus ke yang punya ya. Ini suasana apa? Makanya di jalannya nak ya, jangan rapat, biar bisa masuk aduk-nya. Ini jaraknya ya, apanya? Oh-nya. Kan itu kan? Berapa di sini? 6. Yuk, habiskan. Masuk langkah ke berikutnya. Ya, terus kembali. Ini pun kalau tidak ada awalnya tadi melibatkan iya, tambah dulu. Iya, masukkan. Betul. Nah, berapa hanya di sini? Berarti sebanyak itu ditambah. Betul. Iya, benar. Iya. Baru masuklah. Ini dua-dua ditulis. Samakan elektronnya ya. Samakan muatannya ya. Ini belum dikasih dua tadi. Tadi dikasih. Kenapa tiba-tiba hilang? Hilang gitu kan? Betul. Nah, ini nol. Ini dikasih dua. Ayo, gimana ditambahkan? Iya, di sebelah kiri. Betul. Merah. Iya, betul. Iya. Iya. Lalu ini bawah. Udah dikasih elektron ini. Sabar, buru-buru. Ini negatif 2 tambah 12. Negatif 2 tambah 12. 10. Berarti supaya 0 dia hasilnya. Tambahkan di sini. Lanjut di sini tambahkan. Iya. Boleh biar tambah jadi ya. Boleh. Udah, di nomor apa itu? Biar jelas kan? Oke. Gitu. Tulis kembali. Samakanlah elektron atas dan bawah. Ya, selesai. Oke, saya ke sana. Nggak nampak saya, guys ya. Oke, bagus. Ada dua siap. Oh. Ayo, dokter gimana? Tapi ada oksigennya, nggak apa-apa. Jangan dibuat bingung. Kalau ada orang lain nggak boleh ya. Sesuaikan dengan spesies asalnya ya. Oke. Ya udah ya Mas ya. Ayo, siapa yang udah selesai mengerjakan LKPD-nya, itu yang maju ya. Presentasi ke depan. Min ya.
Sini, empat. Berarti mana reduksi? Reduksi. Udah, apa lagi? Nah, ini satu ini. Oh. Nah, ya kan? Yang satu berarti oksidasi. Ya kan? Pascal? Ya udah. Nah. Ya, udah nggak apa-apa. Cerita aja. Saya cuma terbalik mempelajari. Belum ada hapus di sini. Kita masih menyatakan yang tidak ada kaitannya namanya hapus. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Baru ini setarakan O dengan H2O. Ini tadi asam kan? O2 di sini 3, ya tambah 3. Mudahan. Nah, jadi kan enak. Parah lah ini. Oke, berapa nih O-nya? 4. Jadi sampai sama kita kasih H2O sebagai 4. Iya, udah barulah masuk kemari, tulis kembali ini dan ini sini. Nah, insyaallah anggaplah dari sini tadi kan. Kita mau menyamakan hanya. Lihat, di ruas kiri berapa? Di ruas kiri ini 2. Maka di ruas kanan juga harus ada H. Sama di berapa? Iya, maka di 2 hapus. Itu yang ini. Pada oksidator. Ya kan? Di ruas kiri berapa H? Di ruas kanan berapa? Ada kanan 8. Nah, tambahkan di sini 8 hapus. Boleh di mana? Iya, karena nggak dibaca ini literasi. Ya nggak boleh, harus ikuti perintah kan komputasional. Ketika aku masukkan ini, maka gimana? Gimana? Kan gitu dia komputasional. Ya kan? Gila. Ya. Sama kalau nanti muatan elektronnya setelah adanya H+ nanti di sini ya. Udah selesai baru masukin. Udah selesai. Makasih ya, Pak. Ayo cepat, jangan sampai lesson 10 kita di sini. Apa tadi? Tadi kita tulis kembali yang tadi. Selesai kan? Bawahnya Cl2 menghasilkan 2Cl. Tambahkanlah H2O. Ini saya sudah baca. Tambahkanlah H2O pada ruas yang kemudian tunggu. Mana? Mana? Berapa O di kanan? Berapa O di kanan? Apa tadi? Aduh. Ada lebih 6. Baru balas ini tambahkan OH untuk menyamakan hanya berapa di sini? 12. 6 gimana ya? Keinginan, itu bahasa balik lagi. Kanan tadi. Yang kanan apa mas? Oh, di ruas kanan yang tadi ditambahkan ada berapa? Berapa ini? Ini ya. Mana yang lebih? Yang ditambah yang banyak yang sedikit. Itulah ditambah coba 2 M. Salah apa ya?
lawan. Balas. Nah, Kawannya tewak kawannya doang. ini sama aja punya tadi. Dari sini ya. Oke, sip. Ini di bawah ini. Ada apa ya? Ini ya. Oke, bagus. Bagus itu. Kita sama lagi yuk. Oke, udah. Tiga. Terus mana tadi? Ini udah. Betul. Mana ini yang kelebihan? Lebih berapa dia? 1. Dibalas 2. Di situ ditambahin 5 minus. Ini kan nol ya. Jangan dulu lihat ini ya. Ini negatif 1. Ini 0. Jadi 1. Ini negatif 1. Ini berarti betul. Berapa selisihnya ini? 9. Ini sama. Iya, tambahkan yang negatif 1 per negatif 2. Ini negatif. Maksudnya malah mesti 3 Dengar tuh, kan bukan yang ada minus dari CLO 4 nih. Muatannya? Minus 1 ditambah Iya, betul ini bisa. ditambah ini kan 8 ditambah 8 Itu kan belas. berarti ini 3M 3M ini Kan bisa dibalik. 3M ini Itulah dia. jadi 7 Kita ada reaksi kan? Nah, otoredoks dia ini sumber dehidrasi dari sini. Pertama dari sini. Begini dengan ini bagaimana dia? 3 ke 2 ke 3. 2 ke 3 gimana? Tambah betul. Lalu dari 2 ke 1 berkurang dia kan berarti melepas sama oksigen. Berarti apa? Gitu. Jadi tandai lagi di atas. Itu namanya autoredox. Ya? Iya. Boleh dua kaki. Sama ini kan ini kan pasti ada perubahan. Bagaimana perubahan ini? Reduksi atau oksidasi? Ayo apa? Ayo reduksi, betul. Baru ini 3 ke 4. Oh ya lihat, ini kan dua tadi kan lihat cek apanya oksigennya ada baru perubahannya. Ini kan sama-sama 2 kan ini tadi turunnya. Berbeda kan? Ini 3 ini 4 berarti bertambah. Ini apa? Oh sudah. Baru pisahkan ya. Langsung ke ya lewat kanannya ya kenapa? Kita fokus ke yang punya ya. Jadi ini susun apa? Makanya dibikin jaraknya nak ya, jangan rapat biar bisa masuk N2O-nya nanti. Nah, dibikin jaraknya ya. Dia apanya? X-nya. Dan kita susah kan? Ya di sini ini kan mau masuk ini kan? Nah ini kan ada dulu, ini ada dulu, berarti tambahkan dulu. Ini asam dari mana? Kita tambahkan adu pada yang ada O-nya. Kan tidak kan? Tambahan. Berapa di sini? 6. Lalu habis kan? Masuk langkah ke berikutnya.
Ya, tulis kembali. Ini pun kalau tidak ada apanya tadi melibatkan bisa dilengkapi. Nah, ini. Iya, tambah sama dulu. Iya, memasukkan. Betul. Nah, berapa hanya di sini? Berarti sebanyak itu juga ditambah. Betul. Ya, sudah sukses. Benar. Iya. Baru masuk dah. Nah, ini dua-dua ditulis. Samakan elektronnya ya. Samakan muatannya ya. Nah, ini belum dikasih muat tadi nih. Ini di atas dulu. Kenapa tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang gitu kan? Betul. Lah ini nol, ini negatif 2. Ayo, di mana tambahkan? Iya, di sebelah kiri, betul. Nah, sudah tambahkan muatan negatif dengan menggunakan elektron sebanyak 4. Iya, betul. Bagus sekali itu ya. Iya. Baru ini bawah. Udah dikasih elektronnya ini. Belum. Nah, ini nol. Betul, sabar. Yang berburu. Ini negatif 2 tambah 12. Negatif 2 tambah 12. 10. Nah, berarti supaya nol di hasilnya. Tambahkan di sini. Di sini tambahkan. Iya. Boleh biar nampak dia ini nol boleh. Biar jelas dia kan. Oke, mantap. Gitu dong. Baru masuk ke sana. Mana tadi lanjutannya nih? Tulis kembali. Samakanlah elektron atas dan bawah. Ya, selesai. Pada ruas yang ini sesuai apa? Oke, bagus. Pada ruas yang kekurangan Nah, di sini kan 7. Maka di sini tambah harus. Betul. Ada dokternya mana? Kan gak ada oksigennya, nggak apa-apa. Tulis saja seperti ini. Nggak apa-apa. Jadi jangan ditunggu begitu jadi bingung. Gimana jalan kita? Apa ditambah-tambah ya nggak boleh ya. Sesuaikan dengan spesies asalnya ya. Oke, baik anak-anak. Jadi Bapak merasa waktu diskusi sudah selesai ya kan. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Nah, Bapak harap ada nih dari kelompok yang sudah selesai diskusi ini untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus membuat refleksi. Ayo silakan. Kelompok mana ini yang siap ini? Oke. Kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kasusnya di sini menyelesaikan dalam suasana basah. CL2 tambah olamin menghasilkan CL- tambah CL3 min, di mana oksidatornya CL2 menghasilkan CL- dan reduktornya CL2 menghasilkan ClO3 min. Kemudian kami pisahkan menjadi CL2 menghasilkan CL- dan reduktornya CL2 menghasilkan ClO3 min. Terus kami menyetarakan atom selain O dan A, di mana tadi di Cl2 dan menghasilkan 2 Cl2 min tidak ada O dan H-nya. Maka di sini selain O dan H, Cl-nya tadi kan di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan hanya Cl min. Maka kita tambahkan koefisien di sebelah kanan 2 sehingga sebelah kiri Cl-nya 2 dan sebelah kanan Cl-nya 2. Dan kemudian untuk dia reduktornya Cl2 menghasilkan ClO3. Tadi di sebelah kiri Cl-nya ada 2, di sebelah kanan Cl tidak hanya memiliki 1. Kemudian kami tambahkan koefisien di sebelah kanan
menjadi 2. Sehingga menghasilkan Cl2 menghasilkan 2 ClO3. Kemudian kami menyetarakan O dengan H2O. Di oksidator tadi Cl2 menghasilkan 2 Cl- tidak memiliki O dengan H2O. Lanjutlah ke reduktor, di mana reduktor Cl2 menghasilkan 2 ClO3- menjadi Cl2 ditambah OH- menghasilkan 2 ClO3- ditambah H2O. Kemudian kami menyetarakan H dengan menambahkan H+ untuk suasana asam. Karena kami di sini membahas suasana basah, kami menyetarakan H dengan menambahkan OH- untuk suasana basahnya. Maka dia Cl2 menghasilkan 2 Cl- dan untuk reduktornya Cl2 ditambah 12 OH- menghasilkan 2 ClO3- ditambah 6 H2O. Selanjutnya kita menggunakan cara menyetarakan dengan menambahkan elektronnya. Untuk elektron di oksidator, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Dan untuk di reduktor, Cl2 ditambah 12 OH- menghasilkan 2 ClO3- ditambah 6 H2O ditambah 10 elektron min. Maka dia Cl2 tambah 2 elektron kita kali 5, dan untuk reduktornya kita kali 1 menjadi 5 Cl2 ditambah 10 elektron min menghasilkan 10 Cl-. Dan untuk reduktor Cl2 ditambah 12 OH- menghasilkan 2 ClO3- ditambah 12 ditambah 10 E-. Maka dia kita gabungkan menjadi 5 Cl ditambah Cl2, 5 Cl2 ditambah Cl2 menjadi 6 Cl2. Elektron minnya tadi sudah setara, koefisiennya 10, maka kita eliminasi menjadi plus 12 OH- menghasilkan 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah 6 H2O. Itulah hasil akhir dari masalah yang kami selesaikan ini. Dan setelah kami menyesuaikannya dengan ChatGPT, di mana hasil yang kami kerjakan sama dengan hasil AI. Lalu refleksi yang kami dapatkan dari kegiatan kami awal ini, kami dapat memahami bahwa reaksi redoks melibatkan dua proses yang saling berhubungan, yaitu oksidasi dan reduksi. Dan juga reaksi redoks melibatkan oksidasi dan reduksi yang harus disetarakan baik atom maupun motannya. Pada reaksi Cl dan OH- terjadi disproporsiasi karena Cl2 berperan sebagai oksidator dan reduktor sekaligus. Dengan metode setengah reaksi, kelompok kami jadi lebih mudah memahami dan menyeimbangkan persamaan reaksi. Ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas semua ya? Cukup jelas ya? Oke, tepuk tangan. Ya, jadi itu tadi ya hasil presentasi yang diberikan oleh kelompok 2. Bapak harap untuk kelompok lainnya juga bisa menyelesaikannya. Ditindaklanjuti, kerjakan di Google Classroom. Oke ya baik, anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita lakukan kesimpulan akhir dari pertemuan kita ini. Yang pertama Pak, reaksi redoks itu adalah merupakan apa tadi? Reaksi yang menghalangi reduksi dan oksidasi. Di mana dalam menyetarakan reaksi redoks kita dapat menggunakan apa? Metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Dengan memperhatikan keadaan daripada reaksi redoks itu sendiri. Apakah dia dalam suasana asam ataupun dalam suasana. Oke, demikian kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Akhir kata, kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Salam kimia buat kita semua. Semangat.